Dulu mereka percaya langit adalah milik mereka sepenuhnya. Atap biru itu bukan sekadar bentangan alam, melainkan simbol dominasi, penjaga tak terlihat yang memayungi bangsa dari bahaya. Mereka menatap ke atas dengan keyakinan bahwa radar canggih dan sistem pertahanan multimiliar dolar akan menangkis segala kemungkinan. Mereka percaya pada algoritma, pada intelijen buatan, pada besi dan kabel-kabel digital buatan barat. Tapi kepercayaan itu hancur, persis ketika fajar pertama menyentuh Tel Aviv, dan suara tajam dari rudal balistik memecah langit pagi. Hari itu bukan sekadar ledakan, itu adalah gema dari dendam yang lama dipendam. Asap yang menggulung di atas gedung-gedung bukanlah polusi biasa, melainkan debu sejarah yang bangkit dan menyeret kenyataan ke dalam jurang baru. Bangunan pencakar langit, lambang kemajuan dan keangkuhan, luruh seperti daun gugur yang diterjang angin dendam. Dan di antara reruntuhan, Benjamin Netanyahu berdiri terpaku, bukan sebagai pemimpin perang, tapi sebagai pria tua yang akhirnya mendengar suara masa lalu yang tak kunjung diam. Dia tak bicara, tak bisa. Wajahnya menggambarkan lebih banyak dari 1000 pidato. Dunia tak hanya melihat kekalahan, dunia menyaksikan balasan, bukan balasan diplomatik, tapi semacam puisi panjang yang ditulis dengan dentuman dan kobaran api. Serangan itu bukan insiden, itu adalah dokumen pembalasan. Bukan dalam bentuk PDF, tapi dalam wujud rudal yang diluncurkan dengan niat seperti doa. Ia memuat luka-luka Gaza yang membusuk selama puluhan tahun. Ia membawa memori situs nuklir Iran yang pernah dihancurkan dengan licik. Ia mengingatkan dunia bahwa embargo dan tekanan tak pernah benar-benar melumpuhkan tekad. Dan hari itu, Iran tak lagi berbicara lewat diplomat. Mereka menjawab dengan logam, dengan kecepatan supersonik, dengan sistem yang membuat pangkalan militer paling kuat di kawasan hanya menjadi catatan kaki dalam sejarah yang sedang ditulis ulang. Di Qom, kota suci yang berdiri di antara padang debu dan gunung ketenangan, sehelai kain merah dikibarkan di atas kubah Masjid Jamkaran. Bukan kain sembarangan. Dalam sunyi yang menggantung, warna merah itu berteriak lebih nyaring daripada sirene perang. Di dalam doktrin Syiah, bendera merah bukan tanda perayaan, melainkan pernyataan darah telah tumpah dan harus ditebus. Langit mulai berubah. Di atas Israel, langit yang dulu pongah, kini penuh gugup. Bukan lagi langit yang diam-diam percaya bahwa setiap ancaman bisa ditangkal. Bukan lagi langit yang mengira semua rudal musuh hanyalah rumor. Kini langit mereka menjadi panggung dari kehancuran yang datang dalam bentuk tarian rudal. Rudal yang tidak datang sendiri, tapi bergerombol seperti kawanan lebah marah. Iron Dome yang selama ini dielu-elukan sebagai perisai sakral, kini menjadi saksi betapa Tuhan pun enggan berpihak pada teknologi. David Sling, yang konon menjadi tombak Daud modern, tertatih mengejar jejak rudal dari timur. Tapi ya, waktu tak bisa dikejar, dan kecepatan telah melampaui iman pada sistem pertahanan. Orang bertanya, bagaimana mungkin pertahanan termahal di dunia bisa dirobohkan oleh rudal yang dibangun di bawah sanksi? Jawabannya hanya satu kata, satu nama, Fatah 1. Fatah 1 bukan sekadar rudal. Ia adalah nyawa lama yang dijahit kembali oleh dendam. Ia adalah lonceng kematian yang dicetak dari baja Persia. Ia tidak hanya melesat, ia menari di udara, meliuk, memutar, menyusup. Ia tak seperti rudal biasa yang lurus seperti garis, tapi seperti ular di udara, menerkam dan menggigit. Dengan kecepatan Mach 13 dan daya manuver saat turun di Mach 5, Fatah 1 bukan hanya menantang radar, ia menghina mereka. Satu demi satu sistem pertahanan Israel dikhianati oleh kecepatan dan kelincahan. Radar Israel melihatnya terlalu lambat. Komputer mereka berpikir terlalu lama. Dan saat mereka menyadari, kota-kota mereka sudah jadi kanvas api. Fatah 1 tidak butuh pangkalan militer asing, tidak perlu pesawat siluman. Ia bisa diluncurkan dari jantung Iran dan menyentuh pantai Mediterania dalam hitungan menit. Tel Aviv, Haifa, Negev, semua berada dalam radius kemarahan. Ia bukan rudal, ia adalah jarak yang dikurangi oleh kehendak. Tapi Fatah 1 tidak hanya membawa logam dan daya ledak, ia membawa simbol.
Ia menyampaikan satu pesan yang selama ini ditertawakan di meja-meja diplomat, bahwa kekuatan militer tidak lagi monopoli klub NATO. Dunia pinggiran kini bisa mendikte ulang geometri ketakutan. Iran, negara yang dulu dianggap bayangan di antara dua kutub, kini menjadi pusat gravitasi baru. Fatah 1 adalah deklarasi dunia telah berubah. Ia mengatakan bahwa negara-negara yang selama ini hanya menjadi objek berita, kini bisa menulis headline sendiri. Dan itu baru pembuka. Dari ruang-ruang baja IAEA, kebocoran data datang seperti hantu. Iran ternyata telah menyimpan lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya hingga 60%. Bagi fisikawan nuklir, itu bukan sekadar angka. Itu adalah benih kehancuran. Cukup untuk menciptakan 10 hulu ledak, dan cukup untuk membuat jantung para pemimpin barat berdetak lebih cepat. Dan tepat saat informasi ini mencuat, Donald Trump kembali masuk Gedung Putih. Ironi terasa pahit. Strategi tekanan maksimal yang dulu dipuji-puji kini justru memanaskan tungku perlawanan. Dalam 90 hari pertama sejak kemenangan Trump, Iran menggandakan produksi uranium mereka. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan senyap yang membunuh. Sementara Washington gemetar dan Eropa menggelar rapat maraton, jalan-jalan Teheran berubah menjadi panggung kemenangan. Tapi bukan kemenangan yang membusungkan dada. Kemenangan ini dibungkus dalam parade yang sakral. Fatah 1 digiring seperti pengantin, diapit prajurit, diselimuti takbir, dan disambut doa-doa yang turun dari balkon rumah-rumah tua. Di layar televisi Iran, wajah Imam Hussein terpampang bersanding dengan siluet rudal. Kutipan suci melintas perlahan, darah tidak akan sia-sia, dan rakyat menyimak bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa memiliki. Bagi mereka, ini bukan soal senjata, ini tentang harga diri, tentang martabat yang selama ini diinjak oleh embargo. Di pasar-pasar Teheran, pembicaraan tentang rudal dan nuklir lebih hangat daripada gosip harga tomat. Anak-anak muda berdiskusi tentang kecepatan Mach dan jangkauan serangan seperti sedang mengulas klub sepak bola. Ini bukan karena mereka gila perang, tapi karena mereka tahu, dunia tak pernah memberi mereka pilihan lain selain menjadi kuat atau lenyap. Dan kini, mereka memilih bertahan, dengan cara yang membuat Pentagon memegang kepala dan Israel memeluk ketakutan. Dentuman rudal yang merobek langit Israel ternyata bukan hanya menghancurkan batu dan beton, tapi juga mengguncang fondasi politik seluruh Timur Tengah. Seperti gempa yang tak terlihat, getaran itu menjalar dari Tel Aviv ke Riyadh, dari Haifa ke Ankara, dari Negev ke Abu Dhabi. Dalam sekejap peta keamanan regional berubah dari arsiran diplomatik menjadi bayang-bayang ancaman. Arab Saudi, negeri yang selama ini berlindung di balik selimut dolar dan kontrak pertahanan Amerika, mulai gelisah. Radar-radar di Riyadh, yang sebelumnya sibuk memantau ancaman drone dari Houthi, kini harus menangkap kemungkinan yang lebih besar, serangan langsung dari Iran. Taat dan Triot yang dulu dipajang seperti trofi teknologi, kini hidup, bukan untuk pamer tapi untuk bertahan. Jet-jet tempur F-16 dan Rafale mengitari langit seperti elang kehilangan sarang. Di bawah tanah, bunker-bunker dibuka kembali. Ruang-ruang darurat yang selama ini digunakan untuk latihan anti-teror, kini bersiap menghadapi perang antar negeri. Sebab kini, setiap ibu kota dalam radius 2000 km dari Teheran bukan sekadar penonton, mereka adalah target potensial. Uni Emirat Arab yang selama ini menjual citra sebagai pusat kemewahan Timur Tengah, tempat Ferrari bersaing dengan unta, kini menengok ke langit dengan waspada. Radar di Abu Dhabi menangkap lintasan asing. Para pangeran mulai menggelar rapat tertutup, bukan soal proyek real estate atau balapan jet ski, tapi tentang potensi kehancuran yang bisa datang dalam bentuk rudal hipersonik. Turki, yang selalu berdiri di antara NATO dan dunia Islam, mulai memainkan sandiwara diplomasi. Erdogan memanggil duta besar Iran, bukan untuk marah, tapi untuk membaca arah angin. Karena semua tahu, ketika badai meledak di Israel, serpihannya tidak memilih batas negara.
Di Yerusalem, rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Selama ini mereka diajari bahwa Israel tak terkalahkan, bahwa Iron Dome adalah perisai surgawi, bahwa Mossad tahu segalanya. Tapi kini, satu demi satu mitos itu runtuh. Rakyat mulai bertanya, bukan hanya kepada pemimpin, tapi kepada diri sendiri. Bagaimana mungkin satu negara yang diblokade selama puluhan tahun bisa menembus semua ini? Demonstrasi pecah. Bukan hanya dari sayap kiri, tapi juga dari para jenderal cadangan, veteran militer, dan bahkan orang-orang dalam Mossad. Ada yang menuduh pemerintahan Netanyahu terlalu percaya diri. Ada yang menuduh Amerika menjual ilusi perlindungan. Tapi satu suara menjadi gema dari semua kita, tidak siap. Di ruang-ruang kelam Unit 8200, unit siber paling ditakuti di Israel, wajah-wajah tegang menatap layar. Dulu mereka pernah menari di jaringan nuklir Iran dengan virus Stuxnet, membungkam sentrifugal hanya dengan kode. Tapi kini, Iran sudah belajar. Mereka menutup jaringan, mereka membangun jalur optik bawah tanah, mereka mengenkripsi segalanya. Bahkan CIA pun mengakui kita tak bisa menembusnya lagi. Dan inilah ironi zaman sanksi yang dimaksudkan untuk membuat Iran lemah, justru mengajarkan mereka mandiri. Ketika tidak bisa membeli, mereka membuat sendiri. Dari sirkuit rudal, sistem kendali, hingga mesin sentrifugal. Iran tidak hanya bertahan, mereka berevolusi menjadi makhluk yang tak lagi dikenali oleh pembuat sanksi mereka sendiri. Dari balik bayang-bayang, sebuah laporan rahasia Mossad bocor. Namanya cukup mengguncang Operasi Zulfikar Gadir. Dalam dokumen itu disebutkan, Iran tidak hanya mengembangkan rudal biasa, mereka sedang mempersiapkan uji coba MIRV, teknologi Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle. Teknologi ini memungkinkan satu rudal membawa beberapa hulu ledak, yang masing-masing bisa diarahkan ke kota berbeda. Hanya segelintir negara yang punya teknologi ini, Rusia, Amerika Serikat dan China. Toh, Hausdams Egelanasef Depte. Paris, Berlin, Roma, bahkan pangkalan NATO di Eropa Timur, semuanya bisa dicapai. Ini bukan lagi perang regional. Ini transisi Iran dari negara terisolasi menjadi kekuatan global bersenjata penuh. Setelah langit Israel robek oleh badai rudal, setelah sirene meraung dan kota-kota menjadi kuburan beton, Teheran tiba-tiba diam. Sunyi. Tidak ada pernyataan resmi. Tidak ada parade kemenangan. Tidak ada klaim heroik di layar televisi. Dan di sanalah letak kengerian yang sebenarnya. Dalam tradisi Persia, diam bukan bentuk damai. Diam adalah bentuk perenungan strategi. Diam adalah persiapan. Diam adalah kekuatan yang tidak membutuhkan teriakan. Dan bagi dunia yang terbiasa dengan perang yang gaduh, perang yang diam lebih menakutkan dari segalanya. Washington mulai kacau. Gedung Putih menyala 24 jam, bukan oleh cahaya kemenangan, tapi oleh kegelisahan yang menggigit. Donald Trump muncul di depan kamera dengan suara membesar, mencoba menyuntikkan ketegasan. Kami tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Titik. Tapi dunia tahu ya, kata-kata tidak bisa menahan rudal, tidak bisa memadamkan kebisuan yang mendalam itu. Di sudut-sudut markas militer Amerika Serikat, semua skenario dibuka kembali, dari invasi terbatas, serangan udara terisolasi, hingga opsi nuklir regional. Tapi tak satu pun punya kepastian keberhasilan. Di Paris, Berlin, dan London, konferensi keamanan berubah menjadi ritual panik. Intelijen Jerman mulai memetakan ulang risiko serangan terhadap pangkalan NATO. Simulasi demi simulasi digelar. Apa yang terjadi jika Iran menargetkan Italia? Apa jika mereka menghajar pangkalan Turki? Bukan karena Iran mengancam langsung, tapi karena situasi kini tak punya pegangan. Dunia mulai berjalan di atas tali tipis yang direntangkan oleh kesabaran Iran. Sementara itu, Moskow dan Beijing tak mengeluarkan suara, tapi diam mereka adalah permainan catur. Rusia mulai mengirim peralatan radar ke Suriah. Tiongkok memperdalam kesepakatan minyak dengan Teheran dan menawarkan dukungan sistem pertahanan pasif. Tak satu peluru pun mereka tembakkan. Tapi mereka tahu bila Barat ambruk di Timur Tengah, panggung dunia akan berubah.
Hizbullah yang selama ini diam, bangkit. Rudal-rudal jarak pendek mulai diluncurkan dari Lebanon. Drone bunuh diri melintas dari Gaza. Di Irak, milisi Syiah yang dahulu hanya menghujani pangkalan Amerika, kini bergerak ke perbatasan Suriah, menyambung jalur darat ke perbatasan Israel. Ini bukan lagi perang lewat perantara, ini bukan lagi perang kabar burung, ini perang langsung, disinkronkan, terkoordinasi, dan menembus semua batas diplomatik. Dan ketika jam menunjuk pukul 1:47 waktu Israel, malam yang mestinya sepi berubah menjadi simfoni horor. Dari utara, Hizbullah menghantam dengan rudal dan drone, membakar langit seperti kawanan kunang-kunang neraka. Dari timur, rudal balistik jarak menengah diluncurkan dari Suriah dan Irak menembus atmosfer rendah, menghindari radar menghantam pusat-pusat militer dan infrastruktur vital. Dari barat, kapal-kapal tak dikenal di Laut Mediterania meluncurkan rudal jelajah menyapu pelabuhan Haifa, meledakkan kawasan industri Ashdod. Israel panik. Ini bukan simulasi, ini bukan latihan, ini mimpi buruk yang selama ini hanya hidup di atas kertas militer, dan kini menjadi nyata. Iron Dome lumpuh karena jumlah, David Sling bingung oleh arah, Arrow 3 kewalahan oleh variasi lintasan, rumah sakit terbakar, Komando Militer Negev runtuh, Universitas di selatan Tel Aviv rata tanah. Netanyahu dengan wajah kusut dan suara yang hampir putus, muncul di desa Sirnius. Ia berkata, kami akan membalas, tanpa ragu. Dan semua yang paham makna itu tahu doktrin Samson telah berpindah dari dokumen ke kenyataan. Itu adalah ancaman penggunaan nuklir jika eksistensi Israel berada di ujung jurang. Namun, Teheran tetap diam, tak ada klaim, tak ada perayaan, tak ada parade, mereka menghilang dalam bayang-bayang mereka sendiri. Dunia pun bertanya-tanya apakah ini benar-benar sudah berakhir, ataukah ini hanya jeda. Karena ketika musuh berhenti menembak tapi masih menggenggam pelatuk, dunia tahu, peluru berikutnya bisa jauh lebih mematikan. Di langit-langit kaca markas besar PBB di New York, gema palu Ketua Dewan Keamanan terdengar seperti bunyi piring pecah di tengah badai. Rapat darurat digelar, tapi suara diplomasi hanya terdengar seperti bisikan orang lumpuh di tengah raungan perang. Negara-negara saling pandang, tak satu pun berani menyebut siapa yang memulai. Tapi semua tahu, jika satu peluru lagi dilepaskan, bukan hanya Timur Tengah yang hancur, dunia ikut jatuh ke dalam kobaran apokaliptik. Dan sementara para diplomat berkutat dengan naskah pidato dan resolusi yang tak akan dipatuhi siapapun, dunia intelijen bekerja dalam mode gelap. Kantor CIA, MDGSI dan BND tak lagi tidur. Satelit-satelit dengan sensor inframerah berputar mengelilingi langit Iran, mencoba mendeteksi hotspots, tanda-tanda pemanasan silo rudal yang bisa berarti satu hal, pengisian hulu ledak aktif. Tapi Iran bukan anak kemarin sore. Mereka telah menyebar pusat pengayaan ke lokasi-lokasi baru, gunung-gunung Zagros, bunker-bunker bawah tanah, hingga lorong-lorong sunyi di balik masjid-masjid kuno. Tak ada koordinat pasti, tak ada pola yang bisa ditebak. Dan dunia pun mulai kehilangan cengkeraman atas satu pertanyaan besar, apakah rudal itu sudah siap? Di Tel Aviv, kota yang dulu hidup 24 jam kini seperti napas orang sekarat, panjang, berat, dan menunggu akhir. Sekolah-sekolah tutup, rumah sakit penuh luka bakar, trauma, dan anak-anak yang tidak lagi bisa membedakan kembang api dan roket. Jalanan sunyi, hanya suara roda relawan kendaraan militer dan helikopter evakuasi yang masih menyelinap di udara. Seorang bocah menggenggam boneka hangus di bawah reruntuhan sementara sukarelawan mengangkat tubuhnya yang sudah dingin. Kemir menyorot, tapi tak ada karena semua manfaat. Di ruang bawah tanah yang jadi ruang krisis, seorang penasihat keamanan Israel menunduk dan berbisik pada Netanyahu. Kita tidak pernah mempersiapkan perang ini.
Tak satu pun menjawab. Karena memang tidak ada yang siap untuk perang yang bentuknya berubah tiap jam. Sementara Tel Aviv diam karena Teheran diam karena perhitungan. Lapangan-lapangan dipenuhi jemaah syalat. Tapi tak ada nyanyian perang. Tak ada drum kemenangan. Hanya bendera merah yang masih berkibar di Masjid Jamkaran, selembar kain yang lebih menakutkan dari ribuan peluru. De site henai sisse tindak rab tuanul desan, dars, konsopluguis, et sismums, popinrite. Dan yang paling membuat CIA meriang, rudal berak. Iran kini menyimpan nuklirnya bukan di reaktor, tapi di truk. Mobile Enrichment Units menjadi strategi baru. Mereka belajar dari kehancuran Saddam dan Gaddafi. Jangan beri musuh satu titik serang. Maka fasilitas nuklir mereka kini hidup, bernapas, dan berjalan. Bayangkan, sebuah laboratorium pengayaan uranium seukuran trailer, terlindungi baja dan beton, dikawal pasukan elit, bergerak dari satu terowongan ke terowongan. Aye, ini bukan fiksi, kenyataan, dan hanya negara yang benar-benar siap berperang habis-habisan yang akan bermain setaruhan seperti ini. Gedung Putih penuh tekanan. Donald Trump, yang biasanya melontarkan kata-kata seperti granat, kini harus bicara seperti orang berdiri di ujung jurang. Kongres terbelah sayap kanan, ingin Iran dibombardir secepatnya. Sayap kiri memperingatkan, satu serangan saja bisa mengubah Amerika Serikat dari adidaya jadi pengacau yang kalah akal. Eropa bahkan lebih kacau. Macron dan Scholz mulai membuka jalur komunikasi tertutup dengan Rusia dan Tiongkok. Dunia mulai terbentuk kembali menjadi dua blok seperti era Perang Dingin, namun kali ini lebih licin, lebih kabur, dan juga lebih mematikan. Di Laut Kaspia, Rusia memperkuat radar jarak jauhnya. Di Samudra Hindia, kapal selam nuklir Tiongkok dari kelas Jin mulai bermunculan seperti bayangan bawah laut. Semua itu siap. Spying away dark temperature titik light tratik dies. Lalu datang kabar buruk itu. Laporan intelijen gabungan dari 5 negara NATO menyebutkan rudal hipersonik Iran jenis Khaybar-Shekan kini telah dibekali sistem MIRV penuh. Itu artinya, satu rudal bisa membawa 4 hingga 6 hulu ledak berbeda. Dan jika 3 rudal saja diluncurkan, mereka bisa menghantam hingga 12 kota secara bersamaan. Terdekat bukan Tel Aviv, Suad Doha, Abu Dhabi, Pangkalan AS di Bahrain, Guam, bahkan simulatif ke Italia dan Turki. Dunsanendis. Lalu terjadi hal yang membuat semua kepala negara di dunia saling bertanya. Trump menelepon langsung Ayatollah Khamenei, bukan lewat utusan, bukan lewat saluran diplomatik, tapi melalui jalur rahasia yang hanya dibuka ketika dunia berada di titik kehancuran. Tak ada yang tahu isi pembicaraan itu. Tapi semua paham kalau musuh bebuyutan bicara diam-diam, maka dunia benar-benar sudah berada di tepi maut.